Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di PT JNP Berjaya Sukses yang sudah saya laksanakan mulai pada tanggal 18 Juni 2020 dan rencananya akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2020. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kurniawan, absen 18 kelas 13 IJA. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan. Latar belakang PKL. SMK merupakan jenjang pendidikan menengah yang orientasinya memberi bekal siswa guna langsung memasuki lapangan kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang sesuai dengan kejuruannya. Kegiatan pembelajaran siswa SMK tidak hanya terjadi di sekolah, melainkan juga langsung terjun ke dunia industri dalam bentuk praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, sehingga siswa bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung dunia kerja yang tidak diberikan sekolah. Dasar hukum PKL. Sini saya menyebutkan 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tujuan PKL: menerapkan materi yang sudah diajarkan di sekolah, mengimplementasikan pendidikan sistem ganda, membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan, menambah dan mengembangkan ilmu yang dimiliki siswa disesuaikan dengan bidang masing-masing, dan membangun etos kerja yang tinggi pada siswa agar siap memasuki dunia kerja. Manfaat bagi siswa: mengasah kemampuan yang sudah diberikan di SMK, menambah keterampilan, pengetahuan, dan gagasan seputar dunia industri yang profesional dan handal, dan melatih kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Manfaat bagi sekolah: menjalin kerjasama dengan perusahaan dan meningkatkan kualitas lulusan SMK. Bagi perusahaan, menjalin kerjasama dengan sekolah, mendapatkan tenaga kerja sementara, dan mendidik calon tenaga kerja sedini mungkin. Tugas dan tanggung jawab siswa PKL. Pertama, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai syarat kelulusan sekolah. Kedua, menjaga nama baik sekolah. Ketiga, bersikap jujur dan tanggung jawab, disiplin dan sopan antar sesama siswa PKL dan tenaga kerja di mana peserta melaksanakan praktek kerja lapangan. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran proses produksi, mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di tempat PKL, menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktek kerja lapangan. Lalu bab 2 ada keadaan umum perusahaan. Yang pertama, profil perusahaan. Sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari induk perusahaan dari tempat PKL saya, yaitu pabrik ACC. Berawal dari keinginan sang pemilik yang ingin membuat gadgetnya terlihat keren, tidak cepat rusak, dan berbeda daripada lainnya, tercetuslah ide untuk membuat usaha penyedia aksesoris gadget. Maka pada tahun 2013 terbentuklah pabrik aksesoris yang merupakan perusahaan yang fokus dalam jasa penyedia aksesoris untuk gadget. Menyediakan berbagai jenis keperluan untuk gadget seperti anti gores, case handphone, headset, kabel charger, pelindung kabel, power bank, charger, dan lain-lain, yang kemudian pada tahun 2016 berubah nama menjadi pabrik ACC. Visi misi pabrik ACC. Visi: menjadi pusat aksesoris gadget terlengkap di Indonesia. 2. Menghasilkan produk aksesoris gadget dengan brand pabrik ACC. Yang selanjutnya, misi: memberikan pengalaman yang tidak terlupakan saat berbelanja di pabrik ACC, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan tanggap. Yang ketiga, selalu menjadi yang terupdate. Dan ini berikut adalah culture dari pabrik ACC yang setiap harinya, setiap paginya
pada saat briefing selalu diucapkan, yang merupakan dari kepanjangan huruf-huruf yang ada pada pabrik ACC dari P sampai C. Berikut foto-foto outlet pabrik ACC yang tersebar di beberapa daerah. Berikut sejarah singkat PT JNP. PT JNP berjaya sukses berdiri sejak tahun 2018, merupakan anak perusahaan dari PT Pabrik ACC Sukses. Berfokus dalam bidang produksi custom case, custom hand grip, custom mug, custom pop socket, dan sebagainya. Berikut ilustrasi beberapa produk dari JNP. Struktur organisasi. Di sini di bagian JNP terdapat 3 divisi, yaitu produksi, marketing, dan head sales. Saya PKL di bagian produksi sini yang bertugas untuk mencetak custom case dan custom mug dan berbagai custom lainnya. Lalu peraturan PT JNP. Karyawan adalah semua orang dengan jabatan, kedudukan, dan posisi kerja masing-masing, baik karyawan tetap, kontrak, maupun tenaga outsourcing yang dipekerjakan di lingkungan kerja PT JNP berjaya sukses. Karyawan masuk kerja harus sesuai dengan tugas dan jadwal yang sudah ditentukan oleh atasan langsung di masing-masing bagian. Karyawan diperkenankan untuk tidak masuk kerja yang sesuai tugas atau jadwal yang ditentukan hanya dengan penyebab sakit, anggota keluarga meninggal, anggota keluarga sakit, melangsungkan acara pernikahan, khitan anak kandung, menjalankan ibadah, dan atau menghadiri wisuda anak kandung. Untuk menguatkan penyebab tersebut, pada nomor 3 di atas, karyawan wajib membuat surat tertulis dan dilengkapi dengan bukti yang menguatkan. Selain dari hal yang tertera pada nomor 3 di atas, maka akan dianggap bahwa karyawan tersebut mengambil izin cuti, sehingga akan memengaruhi hak cuti tahunan masing-masing karyawan. Karyawan bisa melaksanakan pekerjaan lembur atau melebihi waktu yang ditentukan hanya atas izin atasannya langsung, paling lambat 2 jam sebelum jam kerja pada hari itu berakhir. Karyawan wajib melakukan absensi di mesin fingerprint yang telah disediakan di tempat-tempat yang terdekat dengan bagian kerja masing-masing karyawan. Karyawan melakukan absensi dengan tertib, tanpa berebut dan tanpa membuat kegaduhan yang tidak perlu. Apabila karyawan saat melakukan absensi mengalami kendala teknis pada perangkat, maka karyawan tersebut harus segera menghubungi personalia. Bila perangkat absensi ada kendala teknis dalam pengoperasiannya, selain karyawan yang ditunjuk, semua karyawan dilarang keras untuk merusak, berusaha memperbaiki sendiri, atau mengambil tindakan yang tidak perlu hingga dapat merugikan banyak pihak. Segera laporkan ke personalia apabila ada kendala teknis pada mesin perangkat. Karyawan harus menjaga dan merawat kebersihan dan kerapian area sekitar perangkat absensi dengan tidak melakukan pencoretan pada dinding dan sebagainya. Karyawan melakukan absensi pada perangkat fingerprint sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang ada. Bab selanjutnya adalah kegiatan siswa PKL. Yang pertama, mencetak custom softcase. Alur kerjanya dimulai dari terima file gambar, lalu setting gambar di Corel Draw, ekspor CDR ke EPS, input EPS ke rasterling, lalu mulai cetak dan tata softcase. Jadi file gambar ini ditaruh di folder cloud penyimpanan jaringan pabrik ACC, dan biasanya gambarnya dinamai nama tipe HP seperti Oppo A3 atau Redmi Note 7 dan sebagainya. Lalu di sini ada tiga pack. Yang pertama ada pack mail yang berupa outline, yang berupa kayak wadah atau tempat cetakannya yang untuk menaruh softcase yang akan dicetak. Lalu pack kedua ada pack warna atau pack gambar yang di custom. Lalu di bawah pack warna ada pack hitam, tapi ketika dicetak nanti hasilnya akan menjadi putih sebagai lapisan pertama agar warnanya jadi. Ekspor CDR ke EPS, pilih save as type EPS, lalu untuk jendela EPS exportnya convert
spot color to CMYK dan pilih atau atur resolusi kira-kira 200 dpi. Lalu berikutnya input EPS ke rasterling. Jadi ini rasterling itu kayak software buat kayak ngoperasiin mesin Mimaki UJF 6042 MK2. Lalu cetak dan tata softcase. Lalu yang selanjutnya mencetak custom hardcase. Terima file gambar, setting gambar di Adobe Photoshop, cetak pada kertas sublim, pasang kertas sublim pada hardcase, masukkan ke mesin headpress yang suhunya 180 sampai 190 derajat, lalu angkat setelah 15 menit. Seperti custom softcase tadi, file gambar dari hardcase juga biasanya ditaruh di folder cloud jaringan. Lalu buka template dan masukkan gambar. Jadi kita masukkan gambar pakai fitur clipping mask di Photoshop, lalu kita keluarkan lagi. Jadi fitur clipping mask ini cuma buat preview nanti hardcase yang dicetak bentuknya akan seperti apa. Kita simpan ke dalam format .tiff, lalu buka template kertas sublim yang sudah disetting sesuai dengan settingan kertas sublimnya, lalu kita cetak, dan berikutnya kita gunting kertas tersebut dan pasang ke hardcase yang sudah dipasang oleh molding. Berikut foto saat memanaskan mesin dan memasukkan hardcase. Di sini tombol yang dipencet pertama kali power 1 kali, lalu heating 2 kali, tunggu sampai suhunya mencapai 180 derajat, lalu setelah suhu mencapai 180 derajat dimasukkan, lalu ditekan tombol time setting 1 kali, lalu atur waktu sampai 15 menit, dan untuk memulainya ditekan timing. Lalu untuk bisa menyedot seperti gambar di samping, tekan vakum. Setelah 15 menit berlalu, kita angkat dan kita kupas kertas tadi, dan warnanya akan menempel di hardcase. Yang selanjutnya adalah mencetak custom move. Sama seperti mencetak custom hardcase tadi menggunakan mesin headpress yang suhunya sudah diatur. Bedanya adalah dalam timernya, yaitu lebih kecil, yaitu sekitar 8 menit. File gambar masih sama, juga terdapat pada folder cloud. Lalu untuk settingannya kita buat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar 20 kali 8. Lalu kita masukkan gambar yang akan dicetak di persegi panjang tersebut, disesuaikan. Lalu di bagian pinggir-pinggir persegi panjang tersebut kita beri cross potong. Pindah ke template sublim, lalu atur settingan printer, lalu tinggal di print, dipotong, pasang kertas sublim gemuk dengan menggunakan solatif, dan lalu pasang ke karet move. Masukkan ke mesin headpress yang suhunya sudah 180 sampai 190 derajat dan atur waktunya 8 menit. Lalu setelah itu angkat. Dan ini hasil cetak custom move-nya. Selain mencetak custom softcase move dan hardcase, saya juga membantu mendesain catalog case dan pop socket. Di luar dari kegiatan kerja juga ada kegiatan di luar jam kerja. Salah satunya ada kegiatan outing yang dilakukan setiap sebulan sekali.
yang diikuti oleh semua karyawan di PT Pabrik ACC sukses maupun di PT JNP berjaya sukses. Lalu di setiap paginya ada briefing dan hugging time yang dilaksanakan setiap hari Senin yang berupa mengucapkan hal-hal yang disyukuri minimal 3 kali. Lalu juga ada olahraga yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Lalu bab penutup, kesesuaian kompetensi, kesimpulan, dan saran. Untuk kesesuaian kompetensi PKL di PT JNP berjaya sukses, materi yang diterapkan atau yang masih bersangkutan di jurusan SIJA adalah materi desain grafis yang diajarkan pada saat kelas 1, yaitu penggunaan software Adobe Photoshop dan software CorelDRAW. Kesimpulan, praktek kerja lapangan merupakan program pendidikan wajib bagi siswa SMK. Pelaksanaannya selama 1-6 bulan. Di SMKN 2 Klaten, program ini dilaksanakan pada tahun kedua untuk program kejuruan 3 tahun dan pada tahun terakhir untuk program kejuruan 4 tahun. Program pendidikan PKL sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi siswa yang melaksanakannya karena dapat langsung terjun ke dunia industri yang nyata. Saran untuk sekolah, sebaiknya sekolah membangun lebih banyak relasi ke perusahaan-perusahaan terutama yang bidangnya masih dalam lingkup keahlian SIJA, dan sebaiknya ibu bapak guru pembimbing melakukan pengawasan dan pembimbingan yang lebih untuk siswa yang sedang melaksanakan praktek kerja industri. Lalu saran untuk adik kelas, cari passion yang dimiliki sehingga lebih mudah dalam memilih-milih tempat PKL, mulai mencari tujuan tempat PKL sejak dini. Tetapkan orientasi mau bekerja atau kuliah. Lalu cari informasi mengenai berbagai tempat PKL dan menyiapkan cadangan tempat PKL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa gerangan terjadi?